Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi soleh-solehah untuk generasi soleh-solehah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, menjadi orang tua tentu tidaklah mudah. Tetapi memiliki anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi orang tua. Membekali pendidikan yang terbaik adalah tugas dari orang tua. Maka perlu orang tua memiliki pengetahuan yang baik di dalam mendidik anak. Mari kita belajar cara mendidik anak sesuai eranya dari Kiai Haji MH Ainun Najib atau yang dikenal dengan Cak Nun. Ada 4 cara yang dilakukan oleh Cak Nun di dalam mendidik anak sesuai eranya atau zamannya. Yang pertama yaitu menanamkan akhlak yang baik di dalam diri anak. Karena akhlak yang baik adalah pondasi utama meraih keberhasilan di segala bidang. Kemudian juga pondasi yang awal untuk meraih kesuksesan tidak hanya di dunia tetapi juga sukses di akhirat. Dengan menanamkan akhlak yang baik seperti santun terhadap orang lain, orang yang lebih tua, orang yang setara usianya, maupun yang di bawahnya. Selanjutnya juga menghargai perbedaan yang ada, baik itu perbedaan keyakinan, perbedaan bahasa, perbedaan ras, perbedaan cara berpikir atau prinsip hidup. Dengan menghargai perbedaan yang ada ditanamkan ke dalam diri anak, maka anak tidak mudah terpengaruh menyalahkan perbedaan yang terjadi di dalam dirinya dan orang lain. Yang selanjutnya juga bisa dicontohkan dengan membantu orang lain yang membutuhkan. Dengan menanamkan akhlak yang baik terhadap anak, membiasakan diri untuk membantu orang lain yang membutuhkan, maka anak akan terbiasa ketika melihat orang yang membutuhkan, yang kesusahan, tidak perlu diminta membantu, sudah dengan sendirinya akan membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Yang kedua yaitu menanamkan kedisiplinan secara tegas di dalam diri anak. Salah satunya yaitu dengan ketegasan di dalam hal ibadah. Ketika waktunya sudah memasuki waktu sholat, maka segala aktivitas harus diberhentikan. Untuk apa? Ya untuk sholat. Tidak hanya menyuruh orang tua, sebagai orang tua tidak hanya menyuruh anaknya untuk sholat, tapi juga harus menjadi teladan yang baik di dalam hal ibadah. Orang tua juga sholat, anak akan meniru sholat. Ketika orang tua berjamaah, anak juga akan ikut sholat berjamaah. Ataupun contoh lain, membiasakan anak dengan tidur tidak larut malam, kemudian sholat sunnah atau puasa sunnah, serta menabung setiap minggunya atau setiap bulannya dengan berapa jumlahnya itu sesuai dengan kemampuan atau kesepakatan yang telah diberikan orang tua terhadap anaknya. Yang ketiga yaitu memperhitungkan manfaat dan madorotnya dalam kehidupan. Maksudnya bagaimana seorang anak harus dibekali pengetahuan untuk memperhitungkan ketika misalnya membeli HP, mereknya apa, dengan spek berapa, dengan kualitas berapa dan harga berapa, maka anak harus diajari lebih banyak manfaatnya atau madorotnya, fungsinya apa, kegunaannya apa, konsekuensinya menggunakan ini bagaimana dan seperti apa. Ketika anak sudah diajarkan, sudah dibekali kebiasaan untuk berpikir kritis,
tentang konsekuensi dari memiliki HP dengan dengan harga berapa, dengan manfaat yang apa, seberapa, kemudian dengan madorotnya seberapa banyaknya itu, maka anak akan lebih waspada di dalam meminta atau di dalam berbuat sesuatu, karena sudah terpikir lebih banyak manfaat atau madorotnya. Dan yang terakhir yaitu keempat, orang tua harus membekali anak dengan pengetahuan, ilmu, dan teknologi. Yang perlu digarisbawahi, tidak hanya anak itu ya yang dibekali, tapi orang tua juga harus paham tentang ilmu dan teknologi. Misalkan ketika zaman sekarang itu sudah menggunakan Canva atau juga TikTok atau juga Instagram, kemudian YouTube, maka orang tua juga setidaknya tahu dan paham dari apa yang dilihat anaknya, apa yang dilakukan anaknya, apa saja manfaat dari memiliki pengetahuan tersebut dan menggunakannya. Dengan seperti itu, maka anak akan bangga terhadap orang tuanya karena orang tuanya bisa memahami apa yang dilakukan anaknya, bisa diajak sharing terhadap perkembangan teknologi yang sedang berkembang sekarang, dan juga bisa dijadikan kolaborasi menambah ilmu pengetahuan yang berkembang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sebagai orang tua ataupun calon orang tua diberikan kemudahan untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat anak kita, dan semoga anak kita juga diberikan kemudahan untuk menjadi anak yang soleh-solehah, yang membanggakan orang tuanya, membanggakan agamanya, nusa dan bangsa. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.